Nah, sebenarnya gimana sih cara kita agar bisa konsisten dan rutin membuat konten di berbagai macam platform sosial media? Tonton video ini sampai selesai. Oke, beberapa waktu sebelumnya saya sudah bikin konten tentang membahas, yaitu percuma kita punya konten yang bagus banget, tapi kalau trafficnya itu nggak ada. Jadi, yang namanya konten yang bagus itu harus ditunjang dengan traffic yang datang. Oleh karena itu, kita sebagai creator harus bertanggung jawab terhadap konten kita sendiri. Karena yang namanya konten itu nggak bisa membesarkan dirinya sendiri. Jadi harus menjadi tanggung jawab penuh kita untuk mempromosikan ke banyak orang, ke banyak audiens, agar mereka setidaknya tahu dulu lah tentang konten kita. Setelah itu, perlahan-lahan kita membuat mereka jadi bikin mereka mau nonton konten kita. Nah, setelah itu kita masuk nih ke video kali ini. Gimana sih caranya agar kita bisa rutin meskipun kita bikin konten itu rutin banget? Kan kadang ada juga orang yang bilang karena terlalu sering bikin konten atau sejenisnya itu akan mengurangi kualitas. Nah, di video kali ini akan saya bahas gimana sih cara alternatifnya atau cara kita mengakali hal tersebut supaya hal tersebut itu nggak terlalu kelihatan dan kita tetap bisa menonjolkan kualitas dan kuantitas. Jadi masih berbanding lurus kayak gitu ya. Nah, yang mesti teman-teman ketahui yang pertama yaitu bisa dicek kompetitor. Oke, kompetitor teman-teman ini ada atau enggak. Kalau misalnya teman-teman bergerak di bidang misalnya konten yang teman-teman buat ini bidangnya adalah dunia mancing. Sekarang cek platform sosial media mana yang di dalamnya ada creator itu adalah kompetitor dari teman-teman. Misalnya kalau teman-teman menggunakan YouTube, dicek kompetitornya. Oh, ada nih si kreator A, dia juga bikin konten yang membahas tentang dunia mancing. Nah, dicek kompetitor itu bikin konten seberapa sering. Kalau misalnya kompetitor bikin konten seminggu 3 kali, teman-teman mau nggak mau, kalau ingin di atas mereka, ya harus bikin paling nggak minimal sama dengan mereka seminggu 3 kali atau harus di atasnya. Nah, itu yang pertama, teman-teman harus cek dulu kompetitornya. Karena kalau enggak, kita bakalan tenggelam sama lautan konten. Karena setiap hari, kita itu pasti mengkonsumsi yang namanya sebuah konten. Entah teman-teman scrolling di sosial media kayak Facebook, itu namanya konten. Teman-teman dengerin podcast di Spotify misalnya, itu juga konten. Terus teman-teman jalan keluar, terus di pinggir jalan ada baliho, itu juga konten. Cuma macam-macam bentuk kontennya. Nah, sehari aja ataupun beberapa waktu aja kita nggak mengkonsumsi konten, misalnya kita sebagai creator, kita sehari aja nggak bikin konten ataupun nggak posting sebuah konten, maka kita udah tenggelam jauh dengan para creator-creator lain. Karena minat dari satu orang itu nggak cuma satu konten yang teman-teman buat. Mereka meminati dan menyukai jenis konten yang jenisnya itu banyak banget dan update-nya setiap hari bahkan. Jadi teman-teman mesti cek dulu kompetitornya itu update-nya seberapa sering. Kalau misalnya kompetitor itu update-nya seminggu cuma 2 kali, beruntung banget buat teman-teman bisa nih meluangkan waktu misalnya dalam 1 hari di weekend. Paling nggak Sabtu dan Minggu. Sabtunya teman-teman mulai riset ide-ide konten yang mau dibuat apa, konsepnya seperti apa, lalu dipetakan. Misalnya teman-teman bikin konten, habis itu konsep di sini di Brand Creator Book. Habis itu di konsep kayak gini, saya bikin konsep, bikin video kayak gini, goalsnya apa, habis itu terus cara riset ide konten yang tertarget itu seperti apa. Nah, kalau misalnya saya lagi bingung riset ide konten itu seperti apa, di sini saya sudah punya frameworknya, sudah ada step by stepnya, ada 4 kunci paling dasar, dan lebih detailnya juga ada di buku ini, di Brand Creator Book. Kalau misalnya saya mau riset ide konten, itu caranya seperti apa, di sini udah ada panduannya. Nah, setelah misalnya dari Sabtu kita konsep sudah kita tulis, kita sudah paham mau bikin konten apa, baru nih di akhir pekan, di Minggu misalnya, kita punya waktu 2 jam deh buat take video. Misalnya kontennya format video, kita bikin video rata-rata 8 menit, 10 menit itu udah cukup banget. Karena orang cenderung akan lebih bosen kalau misalnya ya durasinya terlalu panjang ya. Nah, itu jadi teman-teman bisa akali itu untuk menyalip nih dari si kompetitor agar konten teman-teman ini nggak terlalu tenggelam di lautan konten. Itu yang pertama.
Nah, selanjutnya yang kedua teman-teman, nah ini tadi yang udah seperti yang saya bilang, yang kedua yaitu teman-teman mesti riset yang namanya ke target market itu, ke audiens, harus disurvei. Kalau saya biasanya melakukan survei itu, salah satu contohnya adalah ketika bikin konten kayak gini, aku menginvite audiens untuk melakukan komen, atau misalnya paling gampang di Instagram Story, aku bikin ask me anything. Jadi saya menanyakan ke audiens, apa sih problem kamu selama membuat konten itu apa aja? Ternyata banyak banget yang masih buntu ide konten. Akhirnya saya bikin beberapa konten saya sebelumnya itu membahas tentang riset ide konten, cara membuat konten, terus cara menemukan konten-konten yang menarik. Nah, akhirnya saya nggak kehabisan yang namanya ide konten. Nah, apalagi kalau konten itu misalnya dibutuhkan oleh audiens, bakalan enak banget karena konten itu pasti akan ada yang nonton. Karena kita nggak ngasal, karena kita berdasarkan survei dan riset. Jadi teman-teman mesti tanyakan ke audiens, atau paling nggak cek dulu di kompetitor mereka bikin kontennya apa, terus cari yang minatnya banyak. Habis itu teman-teman bisa jadikan itu sebagai inspirasi. Nah, karena yang namanya konten itu kan misalnya teman-teman bikin konten tentang bidangnya adalah mancing, maka salah satu videonya misalnya gimana caranya memasang kail pancing. Bagi orang pemula, cara memasang kail itu sangat bagi orang yang sudah mengerti dunia mancing, memasang kail adalah hal yang sangat mudah. Tapi bagi orang yang awam dan pemula, dia butuh banget tutorialnya seperti apa, harus detail. Nah, teman-teman bisa bikin konten itu. Konten itu bisa disebut dengan konten transformation, di mana membuat orang yang tadinya nggak tahu caranya pasang kail pada stick pancing, akhirnya mereka jadi tahu. Nah, ketika mereka merasa terbantu dan problem mereka terselesaikan dengan konten yang teman-teman buat, maka audiens akan kemungkinan besar mereka paling nggak, oh aku suka nih kontennya, ternyata kontennya sangat membantu buat aku yang pemula buat cara masang kail pada stick mancing. Kemungkinan besar mereka akan balik lagi buat nyimak konten teman-teman yang baru-baru. Bisa juga mereka follow, atau bahkan nantinya teman-teman bisa menjadikan itu sebagai penghasilan tambahan, misalnya jualan alat pancing atau sejenisnya. Nah, yang selanjutnya untuk membuat sebuah konten yang menarik dan konsisten, teman-teman pasti tahu Pak Wisnu Tama. Pasti teman-teman tahu Pak Wisnu Tama ini hasil karya-karyanya tuh udah diakui Indonesia, seluruh masyarakat sudah tahu. Salah satunya saya juga ini ya, mencuplik sebuah kutipan yang pernah diucapkan oleh Pak Wisnu Tama, yaitu preparation is everything. Karena yang namanya persiapan adalah segalanya. Jadi kalau mau dapetin hasil yang maksimal, maka kita harus mempersiapkan itu sedetail mungkin. Jadi buat dapetin hasil yang maksimal, maka persiapan juga harus maksimal. Oke? Karena yang namanya persiapan itu mending kita capek buat habisin waktu buat melakukan persiapan dengan baik dan matang, daripada kita benerin revisi pada hasil yang sebenarnya hasil itu tuh bisa kita dapat dengan mudah kalau persiapannya itu matang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Contoh persiapan yang bisa teman-teman lakukan adalah seperti tadi, mulai konsep, riset ide kontennya seperti apa, lalu di konsep, oh konten ini tujuannya untuk ini, terus tutorialnya seperti apa, detailnya seperti apa, konsepnya seperti apa, mau berapa menit, terus desainnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, dari awal sampai sekarang ini saya sudah juga memberikan sedikit gambaran ke teman-teman semua ya. Untuk membuat konten konsisten, menarik, itu yang pertama tadi teman-teman cek dulu kompetitor. Usahakan teman-teman itu bisa lebih unggul daripada kompetitor, karena agar konten yang teman-teman buat itu nggak tenggelam. Teman-teman masih tetap berada di atas, nggak terlalu atas banget, tapi ya nggak terlalu tenggelam juga, kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya teman-teman juga mesti melakukan yang namanya survei ke target market, buat cari tahu ide konten apa sih yang bisa kita buat, ataupun mereka ini punya problem apa, terus kok banyak nih orang yang menanyakan hal yang mirip, hal yang sama. Nah, ternyata kita punya jawabannya, kita buatkan kontennya, itu bakalan bantu orang yang memiliki problem tersebut. Nah, selanjutnya kita juga harus fokus, terutama misalnya tadi contohnya adalah bidangnya mancing, maka konten kita adalah konten transformation, kan konten how to, konten
misalnya konten tutorial, terus konten menjelaskan sesuatu tentang pengetahuan atau tips and trick, itu kan transformation. Dari yang nggak tahu mereka jadi tahu, yang tadinya mereka sudah tahu mereka jadi lebih tahu lagi. Nah, konten kita harus mengandung itu tadi, mengandung transformation, harus bisa mengajak perlahan-lahan audiens yang tadinya nggak tahu mereka jadi tahu. Terus yang terakhir tadi seperti kutipan dari Pak Wisnu Tama, yaitu preparation is everything. Teman-teman bisa melakukan yang namanya persiapan buat bikin konten. Kalau teman-teman misalnya cuma terkendala dari smartphone-nya cuma satu gitu ya, terus nggak bisa ngonsep konten, terus kadang udah ngonsep tapi lupa naruhnya di mana, teman-teman bisa gunakan buku buat sebagai ngonsep ide konten, buat risetnya, buat matengin materi persiapan agar ketika take video ataupun take konten teman-teman bisa lebih maksimal hasilnya. Nah, untuk next konten saya akan membahas tentang ini nih, kualitas versus kuantitas. Kita harus menonjolkan yang mana sih antara kualitas dan kuantitas. Nah, kita kan maunya bikin konten rutin, konsisten, dan menarik, dan bagus. Pokoknya gimana caranya kita bisa menguasai lah semuanya. Nah, di next konten saya bakalan bahas kuantitas sama kualitas. Kita harus gimana caranya buat maksimalin itu. Nah, lebih detail lagi, teman-teman bisa dapetin tentang kayak riset ide konten, terus cara presentasi konten formatnya video, audio, buat pemula yang tadinya masih belum percaya diri banget buat ngomong depan kamera. Teman-teman bisa ikuti panduan ataupun detailnya udah ada di Perfect Creator Gear. Dari namanya udah kelihatan, sebuah equipment, segala kebutuhan teman-teman menjadi seorang content creator dari nol banget sampai bisa lah, sampai mulai lancar kayak gitu ya, teman-teman bisa langsung pelajari itu. Karena yang namanya equipment kan tripod, lighting, clip on, dan sejenisnya, itu bakal percuma kalau nggak ada penunjang yang benar-benar teman butuhkan. Kan yang teman-teman butuhkan ini adalah panduannya, gimana caranya aku cara ngomong depan kamera, terus caranya mengkondisikan ketika ngomong ngeblank itu seperti apa, terus runtutan ketika bikin konten itu seperti apa. Nah, itu semua sudah ada di Perfect Creator Gear. Saat ini saya masih mendesainnya kurang lebih masih beberapa puluh persen. Nanti mendekati 100% saya akan infokan lagi ke teman-teman semua. Oke, semoga bermanfaat. Saya Agung Aribas dan sampai jumpa.